Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiram al-bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Ikhwanul Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai tamu undangan Allah resmi, Allah yang mengundang kita ke masjid ini melalui panggilan azan yang dikumandangkan oleh muazzin di masjid ini. Allah mengundang kita, memberikan kemenangan kepada kita. 5 waktu sehari semalam. Hayya 'alas shalah, marilah salat. Hayya 'alal falah, marilah menuju mendapatkan kemenangan. Maka orang yang menang adalah orang yang menjawab panggilan Allah, yaitu sholat di masjid berjamaah bersama-sama. Dan alhamdulillah kita yang istiqomah memintalah kepada Allah selalu agar Allah menjadikan jiwa kita dibersihkan oleh Allah, pikiran kita juga dibersihkan oleh Allah, badan kita disehatkan oleh Allah, iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh kita juga ditingkatkan selalu sehingga Allah mengangkat derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ke masjid ini bukan masalah jarak, bukan masalah waktu, bukan masalah keadaan, bukan masalah hal-hal yang lain, tapi adalah masalah iman. Maka itu Bapak Ibu jamaah, marilah kita selalu minta kepada Allah agar selalu istiqomah dalam iman dan istiqomah dalam ilmu, istiqomah dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi. Hai orang beriman, mari kita berselawat kepada Rasul. Wa sallimu taslima, dan bersalam kepada Rasul dengan lafaz assalamu alayka ya Rasulullah. Nah, itu orang yang paling pelit. Ketika nama Rasul dibaca, dia diam saja. Nah, dibaca Ustaz di dalam hati. Kalau dibaca itu tidak dalam hati. Kalau dibaca itu pasti terdengar, pasti bersuara. Kalau dalam hati nak baca namanya. Maka ketika mendengar nama Nabi Muhammad, bacalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Panjang mana Ustaz? Apa dia? Allahumma shalli ala Muhammad. Panjang mana Ustaz? Alaihi sallallahu alaihi wasallam.
Panjang mana Ustaz? Sallu alaihi. Panjang mana Ustaz? Ya udah latihan. Pada pahalanya tinggi. Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, kepada umatnya yang juga mengenalnya. Kalau nggak kenal dengan Rasulullah, bagaimana Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita? Karena Rasulullah diberikan izin oleh Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Maka Rasulullah diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Dan semoga kita termasuk kepada umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita Selasa 2 minggu yang lalu. Bahwasanya tentang keutamaan membaca dan menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat kerjasama kita jamaah warga Mega Permai 1, terkumpullah dana untuk anak-anak kita yang berangkat ke Ciputat Pesantren Baik Qur'ani. Kita kumpulkan paling waktunya belum sampai 1 bulan lagi, paling 15 hari sampai 20 hari ini baru terkumpul 8.300.000. Dan ada yang menyusul. Nanti kami juga serahkan. Ada yang menyusul 250.000, ada yang menyusul. Maka nanti akan kami serahkan kalau masih ada Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur untuk anak kita yang ingin berangkat. Ini investasi akhirat. Investasi akhirat kita yang akan memberikan syafaat kepada kita juga Al-Qur'an nanti. Kalau tak bisa gitu membaca, menghafalnya susah. Ustaz, awak lah payah mana menghafal ini Ustaz. Nak talok leh, nak mana kau antena leh, tak payah antena laku 2. Kini awak ikut antena awak tu dengan memberikan ya dukungan kepada para penghafal itu. Sama pahalanya. Menghafalnya, dah hafal Al-Quran itu, maka juga akan dapat pahalanya kepada kita yang juga ikut memberikan investasi akhirat dengan memberikan baik materi maupun moral untuk anak-anak kita. Kita doakan semoga kedua anak kita, kebetulan juga anak kita lembaga tahfiz Al-Quran Masjid Ikhwanul Muhajirin, semoga anak kita sehat jasmani rohani, kemudian orang tua juga yang berangkat nantinya ya, selamat pulang pergi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan Al-Quran insyaallah Allah akan berikan kemudahan. Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang memeliharanya. Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan Allah yang memeliharanya. Ahli tafsir menafsirkan ayat ini bukan hanya memelihara Al-Quran, tapi juga memelihara pembaca Al-Quran, memelihara para penghafal Al-Quran, memelihara kesehatan para pembaca dan penghafal Al-Quran, memelihara rezeki dari Ahlul Quran. Pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran itu merupakan Ahlul Quran, dan itu merupakan keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin Bapak Ibu, kalau dekat dengan Al-Quran, kita iri sekali. Boleh iri kepada orang yang selalu Al-Quran di tangannya, selalu tidak pernah jauh dari Al-Quran. Ketika kita melihatnya Al-Quran selalu dia pegang, selalu dia baca, selalu dia dengarkan, selalu dia merojaah, itu wajah awak iri. Nama wa hasablah, itu hasad yang sangat dibolehkan untuk memacu motivasi kita. Ini bisa, ambo harus lebih bisa pada itu. Karena yusari'u fil khair ini bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan, beramal soleh, itu kita disuruh oleh Allah dan juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan dari dalil tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kemarin juga sudah kita sampaikan. Yang kedua, ini hadisnya dah masyhur ini, dah sering disampaikan oleh para mubalik. Yang itu diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan khalifah, salah satu khulafaul rasyidin Rasulullah, orang yang paling kaya Bapak Ibu. Utsman bin Affan, dermawannya luar biasa. Nggak ada yang sanggup menandingi kedermawanan Utsman bin Affan. Semakin dia infakkan hartanya, semakin bertambah-tambah hartanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ketika kita menginfakkan
uang 80.000, uang 100.000. Kita infakkan 80.000. Apakah tinggal berjual nih? Bu, infakkan uang 100.000, kita infakkan 80.000. Apakah tinggal berjual? 20.000 itu matematika kita. Tapi kalau matematika Allah, yang 80.000 itu dikali 700. Nah, berapa? 8 kali 7 orang 56. Nah, ya 56. Berapa intinya tuh? Berlipat-lipat ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua orang sampai di tingkatan ini? Tidak. Tidak. Itu tergantung iman. Allah sampaikan, walikullin darajat, dan tiap-tiap kita mempunyai tingkatan-tingkatan di mata Allah. Mimma amilu, tergantung amal yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa meniru, ya. Selalu berinfak, selalu bersedekah, apalagi untuk pejuang-pejuang Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum, ini selalu nih, hadis ini selalu disampaikan untuk memotivasi orang membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik dari kalian, kata Rasulullah, man ta'allama Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, masuk mempelajari itu, membaca, memahami, kemudian menghafal, itu termasuk mempelajari Al-Quran. Nah, jadi mempelajari Al-Quran itu pertama membacanya, nah, paling kurang melihatnya, itu paling kurang. Kok dapat sebelum awak melakukan aktivitas sehari-hari, tak lagi membaca Al-Quran, Ustaz, apa yang kurang memaci sen atau mencari sen, cari Al-Quran alamat baiknya karena jualan kira-kira apa ya Bu? Itu sama mati sarandah-randahnya nggak bisa baca oleh si buana kan, dari pagi sampai malam nggak ada waktu untuk baca Al-Quran. Nah, sekurang-kurangnya hanya memegang Al-Quran nggak bisa. Pegang Al-Quran, kemudian baru berangkat bekerja. Nah, itu sekurang-kurang. Anda mungkinlah seperti itu, ya. Padahal kitab yang sangat mulia, kitab yang luar biasa adalah Al-Quran, Bapak Ibu. Maka membaca itu juga mempelajari Al-Quran. Membacanya, Bu, berapa juz membaca dari tadi, Bu? Dari ba'da subuh sekarang tanggal 21 sampai ba'da maghrib detik ini udah berapa juz kita membaca Al-Quran? Bu, Bapak? Oh Pak, 8 juz Pak membaca Al-Quran ini. Tunggu bulan puasa loh. Bu, itulah lemah kita, ya, sama-sama kita ya. Itulah lemah kita. Kenapa bulan Ramadan itu kita selalu terpacu motivasinya? Ya. Padahal peningkatan amal Syawal sampai nanti Syakban, hadis itu sudah dilihat alai telah berhasil pendidikan selama bulan Ramadan. Nah, mari kita introspeksi Bapak Ibu. Kita introspeksi selalu motivasi diri kita ini agar selalu bisa meningkatkan amalnya kita. Ya. Ada berapa juz ya? Saya baca tadi seperempat juz sampai Ustaz di atau 2 halaman hendaknya sampai Ustaz. 1 halaman 15 baris hendaknya sampai Ustaz. Si warna atau one day setengah halaman berarti 7,5 baris. Hendaknya sampai Ustaz, masih sibuk dengan cucu, sibuk dengan anak, sibuk dengan pekerjaan. One day one baris, sehari sabaris. Ini tak bisa Ustaz, sibuk dan menampingi anak pelajar daring dan sebagainya macam. Saku mati-matianin one day, one ayat, alif lam mim lah, subhanallah azim. Masih sibuk ya. Itulah lemahnya kita. Ya, karena manusia ini imannya ya zid bayankus, kadang naik, kadang turun. Ya, naik karena kuatnya beramal, imannya kuat dan sebagainya macam.
nanti turunnya karena maksiat dan sebagainya macam lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, mari kita tingkatkan, yuk kita sama-sama tingkatkan diri kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran setiap hari. Usahakan one day one juz. Tak bisa one day one juz, one day setengah juz, one day 5 halaman atau one day 1 halaman. Tergantung, yang penting setiap hari, every day kita setiap hari baca, insya Allah walaupun sedikit istiqomah, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi khairukum man ta'allama al-Quran, mempelajari Al-Quran dan baca, kemudian baca terjemahnya. Nah, ini makanya lebih baik kita membaca Al-Quran dan pakai terjemahan. Jadi tahu. Alhamdulillah ya, ada tafsir hari Rabu dan Kamis insyaallah. Jadi luar biasa nih bagi Bapak Ibu yang mempunyai kesempatan, yang mempunyai waktu luang, mari ikuti bersama-sama ya. Ustaz Dr. Mustafa Umar saja mengaji tafsir dari ayat surat Al-Fatihah sampai udah berapa tahun tuh, udah puluhan tahun, ada selesai. Setiap hari tuh. Belum juga selesai. Udah berapa tahun akan selesai. Satu ayat itu 1 hari. Belum selesai juga sampai sekarang ini. Belum selesai. Apalagi dia ahli tafsir, tentu menafsirkan itu luar biasa. Tidak selesai. Jadi semakin dikali Al-Quran ini semakin hauslah kita, semakin banyak Quran kita ingin menggali terus luar biasa. Apalagi Al-Quran luar biasa, arti-artinya, kemudian munasabah ayatnya, ijazul Qurannya, banyak yang perlu kita ketahui dalam Al-Quran ini. Sudah memahami, menghafal Al-Quran. Mulai awal dari Ramadan datang, misalnya, udah berapa tambah hafalan kita? Ya, udah berapa tambahan hafalan kita? Apalagi kita banyak hafalan, kita baca di ketika sholat itu lebih banyak lagi pahalanya, ya, lebih banyak lagi pahalanya. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menambah hafalan kita terus, apalagi di masjid kita ada luar biasa. Hafalan imam-imam kita luar biasa ya. Pak Yusmed luar biasa hafalannya. Saya termotivasi juga ingin seperti beliau. Ya, beliau luar biasa hafalannya Pak Ibu. Kuat hafalannya. Iri kita enggak apa-apa, luar biasa ya. Beliau dosen bisa menghafal sebanyak itu. Juz 28, juz 27, 28, 29, 30 udah hafal sama beliau. Ya, 27, 28, 29, 30. Bisa beliau menghafal. Beliau bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Kita juga harus bisa. Nah, ada alasan umur tidak ada Bapak Ibu. Jangan sekali-kali kita mengatakan umur waktu Ustaz. Salah kita nanti, malu kita kepada Allah. Ya, ada ibu-ibu umur 76 di Pekanbaru bisa dia hafal 30 juz, hafalannya mungkin selama 63 hari. Kalah kita. Kemudian kemarin saya ikut pelatihan imam dan manajemen masjid di BIS kemarin. Ustaz Irsyad yang pimpinan Darul Hufaz pesantren tahfiz itu, beliau ketika imam di Malaysia, karena COVID ini, kalau nggak COVID beliau udah di Malaysia imam Ramadan, ya. Di Ramadan itu imam Malaysia itu 5 juta semalam ya, 5 juta semalam, ya. Di situ beliau imam, ketika beliau salah, ada yang membenarkan bacaan beliau di belakang. Seorang tua, orang tua laki-laki. Ketika ditanya umurnya berapa? 76. Bapak hafal 30 juz? Alhamdulillah Ustaz. Udah berapa tahun Bapak menghafal? 2 tahun. 76 umur 30 juz menghafal Quran, 30 juz 2 tahun. Sejak umur 74 beliau menghafal Quran 2 tahun. Kalah kita Bapak Ibu. Maka tidak ada alasan bagi kita mengatakan umur kita tua tak mampu menghafal Quran. Menangis kita, minta ampun kita kepada Allah. Banyak orang tua, orang yang disabilitas, tunarungu, macam-macam tuna netra, bisa dia menghafal Quran. Tidak sempurna, tapi bisa menghafal Quran. Berarti Al-Quran ini luar biasa mujizatnya. Bukan melihat penghafalnya sempurna atau tidak,
Tapi Al-Quran itu adalah nur dari Allah, cahaya dari Allah, akan diberikan kepada orang yang juga sungguh-sungguh dalam mendapatkan cahaya Allah. Maka kita juga bisa. Dan tidak bisa. Selalu Jumat sampaikan itu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ada yang mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau Allah sudah berkata kun, maka akan jadilah itu. Kita perlu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping ada kita memahami hukum sebab akibat, sebabnya ini, akibatnya ini. Nah, kita pasti memahami itu. Tetapi ada satu yang kadang-kadang kita lupakan. Ada hukum hak mutlak Allah yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini. Itu iman itu. Secara logika, secara nalar, ya, tidak mungkin Nabi Zakaria itu mempunyai anak. Tidak mungkin itu. Karena dia mengaku, dia menyampaikan wa ra'ati aqil. Ini surat Danu ini ya. Istriku mandul. Kalau di buku kesehatan baca kira laki-laki, kemudian istri mandul. Dia punya anak kira. Tidak mungkin karena sebab akibatnya tidak mungkin. Sebabnya mandul, akibatnya tidak punya anak. Itu sebab akibat. Dan orang banyak memahami itu saja dalam kehidupan ini. Padahal ada satu hukum hak mutlak Allah yang perlu kita yakini dalam iman dalam hati kita ini. Maka Nabi Zakaria selalu meningkatkan iman dan amal solehnya dengan istrinya, selalu berdoa kepada Allah, berulang-ulang berusaha. Tak ada tak mungkin. Yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam beramal soleh, beramal kebaikan. Allah kabulkan pernikahan. Tak ada tak mungkin. Maka kita juga bisa seperti itu. Umur kita 76 tak bisa hafal Quran Ustaz, 80, udah 60 tak bisa. Siapa bilang tidak bisa? Karena belum dicoba. Coba kita tambah-tambah, kita semangati diri kita. Banyak tuh buka di YouTube Bapak Ibu, ada yang tunanetra, bisa dia menghafal Quran. Tak ada tak mungkin. Selagi kita ada azam dalam diri kita ini, insya Allah. Dan juga usaha, ya, usaha sampai mana usaha? Ya, mari, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Kemudian Bapak Ibu, nah ini, jadi kalau ada imam yang baca Quran, membaca ayat, ya, nikmati saja, nikmati. Kalau panjang, alhamdulillah. Apalagi di bawah ketika sholat. Jangan ngomel-ngomel awak, ya. Ketika panjang lo ya ayat baca, tak ya lebih malu. Ya, kadang-kadang awak kok aneh, kemana awak benar? Aneh, kenapa aneh? Ketika sujud sajadah ada ngomel. Ada nggak ketika sujud sajadah ngomel panjang ayat? 3 halaman loh, 30 ayat sajadah itu 3 halaman, ditambah lagi ad-dahr atau al-insan juga 31 dan 30 ayat, juga panjang hampir 2,5 halaman, nggak ada satu pun yang ngomel. Dan yakin Bapak Ibu yang membaca ayat sajadah ketika subuh Jumat pagi itu yang alif lam mim tanzil sajadah dengan al-insan, kita saja yang sampai lain itu jarang. Yang sampai lain itu paling rakaat yang pertama saja yang alif lam mim tanzil atau sajadah. Yang kedua dibaca ayat pendek al-qadar atau surat yang lain yang pendek. Kita pakai al-insan. Maka saya pun terkejut di sini. Ketika 2012 saya ini, 2015 awal apa dia belum sih kok? Awal saya dah hafal kecil kan. Kira sih kok pakai al-insan, nah percakapan ngomong paling. Sebab tempat lain dulu ketika tinggal di musola, di masjid, di Kalawi, di Belimbing, kemudian di Kampung Lalang, lalang panjang untuk putar-putar. Kemudian di Bubuaya, di musola Kebecaman. Nah itu sudah ada saja. Nah siko diamalkan alif lam mim tanzil, disambung dengan al-insan. Karena itu sunnah Rasulullah, ya, sunnah Rasulullah. Jadi ketika imam membaca ayat panjang, mari kita ikuti, ya, kita ikuti, karena kita mendapatkan juga pahala. Tapi kalau kita ngomel, kalau kita mengeluh, anak dapat pahala. Yonya mau itu Ustaz, baca ayat pendek-pendek, kan disunahkan baca ayat pendek-pendek. Kalau baca pendek-pendek, kenapa Jumat subuh tidak ada yang ngomel? Kenapa?
kenapa Jumat subuh tak ada yang ngomel? Nah, kok dibaik sujud syahadah tu hari bagi kira. Ya, dibaca sujud syahadah tu hari ya subuh. Ngomel tak? Itu masalahnya Pak Ibu. Karena dalam hadis itu Rasulullah sering, ya, karena itu sering gitu ya. Jadi kalau sering pernah tidak, bukan selalu. Kalau selalu mungkin tiap Jumat kalau tidak awal kerajaan mungkin karena gitu kan. Berarti beliau sering melaksanakan itu. Ya, maka itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika imam membaca ya nikmati, insyaallah mendapatkan. Nah, ketika dibaca surat ayatnya luar biasa pahalanya, bertambah-tambah pahalanya. Ya Bapak Ibu. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamah dan mengajarkannya. Kok dapat wa ilmu tafsir atau ayat itu, dan yang dari ilmu itu sampaikan kepada teman kita. Ya. Kemudian kalau ada orang yang belajar awak sampaikan ini bacanya benar. Ya. Kalau ada orang menyalahkan awak salah, terima dengan ikhlas. Karena dia sudah memberikan pengajaran kepada kita. Ya. Kalau ada kita dapat ilmu tentang Al-Quran, bacanya yang baik, irama yang bagus, kemudian hafalan yang baik. Ada teman kita yang ingin belajar dengan kita, jangan sok-sok gitu. Nah, kita sampaikan, kita ajarkan teman kita. Maka pahalanya tinggi. Khairukum, sebaik-baik di antara kamu, kata Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Apa kata Rasulullah? Orang yang pandai membaca Al-Quran, nah, ini udah mahir nih, udah bisa dia membaca Al-Quran, akan bersama malaikat yang mulia, malaikat Jibril. Adapun orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata dan susah payah mendapatkan 2 pahala. Apa 2 pahala? Jadi jangan awak apa namanya? Enggak mau belajar apa namanya? Minder. Enggak ada minder dalam baca Al-Quran. Enggak perlu minder. Minder Ustaz. Awak nak pandai belajar, pandai baca Al-Quran. Justru dengan awak membaca Al-Quran terbata-bata misalnya. Itu dapat 2 pahala. Yang pertama pahalanya ingin kegigihannya, ya, ingin membaca Al-Quran itu. Kemudian pahalanya juga mendapatkan dari situ ya, dari sudi. Model itu mana yang gigihnya yang menghafal Quran. Tapi 2 pahalanya, ya. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada minder-minder, ya. Enggak ada minder-minder. Kalau ada peluang awak nampak guru apa aja. Apa? Jadi di mana awak mampunya, gitu. Nah, itu mampuannya Ustaz. Cukup tarik. Itu mampuannya Ustaz. Di mana usaha awak gitu. Di mana usaha awak bisa dicoba tarik, dipacu tarik. Ya. Apalagi ya Bapak Ibu yang perlu diperbaiki dalam rukun salat ada rukun qaulnya ya. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Allahu akbar. Terus benar bacaannya. Nah, kemudian kedua adalah suratul Fatihah. Nah, itu masuk rukun salat. Ya, masuk rukun salat. Kemarin kami diajarkan setelah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh putus dari alaihim. Kau dapat disambung. Itu panjang mau Ustaz. Yuk dilatih. Maka harus dicoba-coba tarik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Awak ajak berarti itu. Hanya disunnahkan tak boleh putih situ loh.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sangat disunahkan sekali. Ya Bapak Ibu. Kemudian harus jelas bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi permasalahannya membaca bismillah jahat perintah tidak pernah selesai Bapak Ibu. Ya. Yang harus dipermasalahkan adalah orang yang tidak ikut sholat mendengarkan jaharnya bismillah dan juga sirnya bismillah. Itu yang perlu dipermasalahkan. Ya. Kadang jadi masalah nanti Bapak Ibu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus sama nih Bapak Ibu. Jangan beda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Itu beda jadinya. Ya. Kok sama-sama kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka ya. Kanasnya itu memang harus huruf S. Huruf S dalam abjad ya. Kanas, kanos salah ya. Kanas memang sin dia tuh. Kanas ta'in nain ya. In berartinya. Mai. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Mian ini ya. Ar-Rahmanir Rahim. Salah katanya. Him. Ma'in berartinya. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Bapak Ibu, disunnahkan ya ketika kami belajar untuk dengan Bapak Zulkarnain ini, jangan dulu baca amin pada imam. Ya. Usahakan kan ketika Dhalin cik imam baru membaca amin. Kalau di Makkah itu ditunggu dulu imam membaca amin. Kadang-kadang kan awak dan usahakan min di belakang itu Dhalin itu jangan menangguang, jangan tinggi belum. Dhalin. Pasti aminnya karet itu. Pasti amin jamaah karet pulau tuh Pak. Ada boleh juga ya. Ada nomor baca karet pingin lunaknya. Maka di ujung itu pada pet tidak menanggung. Dhalin. Ketika iman baca Dhalin jangan awal langsung ke Dhalin. Tunggu imam kasih ketek dulu. Itu makanya memang banyak sekali yang harus kita perbaiki kembali. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah SWT, itu harus kita benarkan karena itu termasuk rukun ya. Kemudian ketiga adalah membaca apa lagi? Syahadat. Syahadat itu juga harus benar. Kemudian keempat, syahadat apa Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selawat Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai selesai. Dan yang kelima adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Itu harus benar kelimanya baca, itu masuk rukun itu. Ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu memati Allah SWT. Masuk waktu anak. Baru 2 hadis baru. Masih banyak lagi Bapak Ibu yang perlu kita pelajari. Jadi, kita sambung ya, insyaallah 15 hari lagi ya. Kita sambung insyaallah. Jadi pertama tentang keutamaan orang penghafal membaca Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang mempelajari Al-Quran itu sangat terbaik di sisi Allah dan juga mengajarkan Al-Quran. Jadi guru-guru mengaji kok
tinggi derajatnya. Ad-darajatul ula, tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Maka mari kita muliakan ya. Itu makanya pemerintah kita luar biasa ya, memperhatikan para guru-guru mengaji setiap daerah. Dari contoh, dulu Kota Padang menerapkan untuk guru-guru MBA dan TPQ. Sekarang sudah pemerintah daerah banyak melakukan studi banding di Kota Padang. Bagaimana mengatur apalagi tentang pesantren Ramadan, tentang Al-Quran kembali. Nah Bapak Ibu, mari kita motivasi diri kita, insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan derajat yang tinggi kepada kita. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya, wa may yu'tihi mu'minan qad 'amila shalihat, ya, fa ulaika lahumud darajatul ula. Karena membaca Al-Quran juga merupakan amal soleh, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan pengajian kita di waktu yang lain, insyaallah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum.